Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, mudah-mudahan semua yang hadir diberikan sehat walafiat, umur, keluarga, ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan saat kita menghadap Allah Ta'ala termasuk digolongkan orang-orang yang sudah menunaikan adab-adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan husnul khotimah. Nah ini ibu-ibu sehat semua, Bu? Nah, kayaknya jawabannya belum kompak. Kalau belum kompak itu berarti ada yang dipikirkan di luar masjid ini. Mudah-mudahan yang punya hutang, hutangnya lunas. Nah, bismillah ya. Indahnya adab. Bapak Ibu sekalian, adab itu lebih tinggi dari ilmu. Ya, adab itu lebih tinggi dari ilmu. Karena adab merupakan pondasi yang harus dimiliki seseorang sebelum mengejar ilmu pengetahuan. Jadi penting adab ini. Nah, kalau kita lihat di dalam kamus itu, adab itu dalam bahasa Arab artinya budi pekerti, tata krama. Ada tata krama di rumah, ada tata krama berbicara, ada tata krama berdakwah, tata krama kepada lawan jenis, ya, dan lain sebagainya. Termasuk tata krama di dalam masjid, ya. Kemudian arti dari adab secara keseluruhan itu ya segala bentuk sikap, perilaku, tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti atau akhlak. Itu secara umum. Nah, apa kaitannya dengan adab kepada Allah? Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hak yang menjadi kewajiban para hamba-hambanya. Jadi kalau di sini takmir itu punya hak untuk ditaati, jamaah punya kewajiban mentaati, suami dan istri punya hak dan kewajiban. Suami menjadi pemimpin di dalam keluarga, maka istri wajib taat. Ya, haknya suami ditaati, kewajibannya istri taat kepada suaminya. Haknya istri adalah mendapatkan nafkah, kewajiban suami menafkahi. Nah, sesama kaum muslimin juga punya kewajiban kita membela kehormatannya. Tidak boleh mencela sesama mukmin, apalagi mau pilpres. Nah, ini mulai panas. Ya. Pilpres itu tahun berapa? Enggak tahu, pokoknya ngaji sih orang ngurus pilpres gitu. Pokoknya yang penting kita berdoa mudah-mudahan pemimpin negara ini orang soleh, ya, orang soleh. Kalau bisa hafid Quran. Terus ono sing ngomong, opo iso gitu. Ya mana mungkin kalau tidak berikhtiar. Perkara takdir itu urusan Allah Ta'ala. Indonesia ditakdirkan seperti sekarang. Nah, balik kepada hak tadi ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ini minumannya datang. Jazakumullah khairan, Pak.
Nah, biasanya minumnya bening dan berwarna. Baik, saya lanjutkan. Hak Allah Subhanahu wa taala ya harus diutamakan daripada hak-hak sesama makhluk gitu. Jangan-jangan kita ini tidak tahu tentang haknya Allah. Banyak umat Islam ini yang tidak tahu haknya Allah. Akhirnya apa? Tidak beretika kepada Allah. Salah satunya maksiat yang banyak, anak remaja banyak berzina, ya, banyak perselingkuhan, banyak makan harta yang haram. Ini bahaya. Nah, di antara yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala ini adalah memiliki seorang hamba itu wajib memiliki adab yang baik kepada Allah. Jadi haknya Allah itu ya makhluk itu punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi seorang hamba ini, artinya kalau haknya Allah berarti kita wajib untuk beradab. Mudah-mudahan bisa selesai. Ada 20 macam adab. Ya. Kalau kita bicara Imam Darul Hijrah itu mengatakan ya pelajarilah adab, ta'limul adab qabla an tata'alamal ilm. Jadi sebelum mempelajari ilmu, pelajari adab. Bahkan Ibu Mubarak itu mengatakan, jadi kami belajar masalah adab itu 30 tahun. Jadi adab itu lebih dahulu, sedang kami mempelajari ilmu 20 tahun. Sekarang ini Bapak Ibu darurat adab. Kenapa ilmu yang tinggi tidak menjadikan orang itu semakin santun? Jenengan pirsani kalau nggak percaya di medsos itu. Antara orang yang baik dengan yang buruk yang aktif di medsos siapa? Rata-rata yang punya aktivitas buruk pun juga kaum muslimin. Pernah mendengar seorang wanita yang berhijab kemudian makan babi, daging babi dengan baca basmalah? Pernah mendengar pakai kerudung memperagakan wanita menjilati es di depan, maaf ya, alat vitalnya seorang laki-laki walaupun tertutup pakai baju? Ini serius, Pak. Kalau tidak ada yang mengkritisi dan orang tua mendiamkan saja, ini sudah tidak bisa dihentikan. Ini medsos ini, video yang direkam siapapun tanpa batas, tidak bisa jenengan bendung, tidak bisa. Makanya sekarang jenengan pirsa ada namanya artificial intelligence, AI. Ada juga ini yang anak-anak muda ini, ChatGPT ya. Orang itu tidak perlu, saya mau membuat skripsi, tesis, disertasi, cukup ngetik itu di situ, berbayar langsung keluar, Pak. Nah, kalau anak-anak panjenengan hanya dikursuskan IT, di Solo itu ada ya. Jadi IT berapa bulan itu sama dengan S1, setahun apa 6 bulan saya lupa saya. Saya pernah ke kampung IT itu. Jadi dari situ sudah siap kerja orang. Ya, kemampuannya ya setara S1 atau di atasnya. Nah, praktisi. Nah, sekarang ini dengan kemajuan teknologi, anak ini kalau tidak dipersiapkan ilmu ya tentang adab tadi, adab 30 tahun, ilmu 20 tahun, bahaya Bapak Ibu. Makanya susah diatur, akhlaknya buruk, suka yang haram, nentang yang baik, memusuhi yang baik. Kalau jadi pemimpin dolim, dusta, ini masalah adab. Pendidikan yang diwariskan oleh penjajah itu berhasil sekarang ya, merombak kurikulum pendidikan yang ada di negeri kita tercinta ini ya, mulai dari kurikulum yang ada di pesantren, kurikulum macam-macam. Hati-hati, mungkin kalau di Malaysia itu ngaji gini ada kurikulumnya, Pak. Ini masih bebas kita mau ngomong apa itu, khotib atau penceramah bebas, apalagi kalau disertifikasi. Saya tidak lulus, tidak boleh ceramah di sini.
Jadi ceramah kepada keluarganya masing-masing. Jadi kita harus memahami apa yang terjadi sekarang dengan ini. Materi sederhana ini. Ya. Yang pertama, jadi haknya Allah itu adalah hamba itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Ya, saya tidak mensyarahi lebih dalam, yang penting kita paham. Amal itu tidak diterima kalau nggak ikhlas. Amal nggak diterima kalau nggak sesuai dengan contoh Nabi. Ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi itu dua hal yang tidak terpisahkan. Jenengan ikhlas mendidik anak tetapi tidak mencontoh Nabi mendidik anak, tidak diterima amalnya. Karena tidak diterima, dampaknya apa? Anak jadi durhaka, mencari harta banyak, wah seakan-akan ini barokah karena banyak. Ziyadatul khair itu kan bertambah baik, baik penghasilannya, baik iso tuku apa-apa, baik iso awean, dermawan, tapi ada barang haram di situ. Ya, maka berdampak apa yang dimakan itu kepada yang dikasih makan. Hati-hati. Darah daging ya yang tumbuh dari makanan minuman haram itu haknya neraka. Nah, ini kan masalah. Makanya jangan heran, Pak, orang ngaji di mana-mana kemudian yang mendapatkan hidayah itu ya nggak banyak. Nggak banyak, apalagi wanita, Ibu. Maaf ya. Banyak taklim kajian itu rata-rata wanita. Tapi yang merusak negeri ini rata-rata juga wanita. Jadi ngeri sekarang ya. Jadi pelacur pakai kerudung itu kan ya ada. Jadi di medsos itu kalau dituruti ya Allah, udah. Hati-hati anak kita. Jenengan pernah membayangkan anak SD ikut judi online? Anak SD, ibu-ibu rumah tangga ada korban terbesar judi online. Kenapa? Karena pegangannya handphone, gadget, gitu. Dan di situ iklan langsung masuk. Begitu kita ngeklik sesuatu itu, katakan misalnya ya, saya ngeklik Masjid Al-Falah, langsung yang terkait dengan masjid itu keluar di situ iklannya. Jadi kalau mau iklan itu, teman-teman saya ya, di bisnis ya, pendidikan bisnis, ada yang iklan itu sampai 20 juta per hari ada. Untuk masuk ke jejaring dan masuk ke handphone kita itu ada. Loh, dakwah kan belum ada, Pak, begitu, Pak, sekarang. Jadi kalau misalnya saya nanti dakwahnya seperti ini 10 tahun ke depan, nggak laku saya, Pak. Kalau masjid itu tidak kita permak bagaimana cara metodologi dakwah ini semakin maju, akan ditinggal oleh umat. Kenapa? Anak-anak sekarang udah keranjingan ini. Ini yang kami rasakan di dunia pendidikan. Dakwah kepada remaja itu tidak seperti 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu ketika saya masih aktif di kampus. Tidak seperti itu sekarang. Berat sekali. Betul apa enggak? Ayo coba ngadakan pengajian yang muda. Kira-kira yang datang berapa? Kalau diundang yang tua, yang datang berapa? Kalau ada amplopnya 100.000 yang mau datang, itu datangnya banyak. Masya Allah. Jadi banyak cara. Akhirnya jamaah sekalian, bagaimana loyal jamaah? Kalau di dalam bisnis ada loyal customer, ini penting gitu. Monggo yang muda-muda jenengan punya pangsa pasar gadang ini, anak remajanya udah terinfiltran, ada infiltran masuk, terintervensi dunia medsos. Berat dakwah kepada mereka, sementara mereka kalau tidak didakwai dicekel setan, dikeloni setan. Lah kalau sudah begitu menjadi musuhnya dakwah, menghalangi dakwah. Mau bukti? Silakan cek di masyarakat kita, antara kebaikan dan keburukan banyak mana. Ya Allah, mudah-mudahan Indonesia ini ya, umat Islam dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kalau kita mendengarkan berita banyak-banyak itu nangis kita, Pak. Ada yang tidak terungkap di situ.
Kita di masjid ini kumpulan orang-orang baik. Coba keluar, ya. Makanya ikhlas ini menjadi adabnya seorang hamba. Yang kedua adalah waspada agar tidak terjatuh ke dalam syirik. Nah, ini ya, sekuat tenaga Bapak Ibu. Ateis, paganis itu masuk lewat sini. Jenengan tahu saya itu nggak begitu ini ya ke medsos ya. Di YouTube itu jenengan yang tahu namanya Denny siapa gitu. Itu orang Nasrani ya nggak salah. Tapi ngundang Ustadz Khalid Basalamah yang dianggap Wahabi, jenggotnya panjang. Waktu diundang nggak pakai kopiah begini. Kenapa? Dakwah lewat medsos itu luar biasa hari ini Pak. Kalah kita ini. Banyak orang murtad lewat medsos. Banyak penghafal Quran juga yang disisir menjadi LGBT. Jadi ngeri sekarang ya. Makanya anak di pesantren nggak boleh bawa HP, begitu pulang dipegangi HP. Nggak siap dengan realitas yang ada. Hilang sudah didikan di pesantren, apalagi taklim hanya 1,5 jam seperti sekarang ini. Bagaimana menguatkan kekuatan yang dahsyat menancap di dalam diri kita dan keluarga kita. Makanya sekarang kalau nggak kembali kepada Allah Pak, tidak mungkin kita, tidak mungkin. Makanya kembali kepada Allah penting ya. Termasuk guru-guru ini, kalau sudah guru-guru agama ini tidak sabar Pak Ibu, para dai-daiyah ini tidak sabar menghadapi akhir zaman seperti ini, sudah habislah kita. Masjid ini tidak ada jamaahnya. Salah satu ciri sebuah perumahan wilayah itu dikuasai setan adalah tidak ada adzan, tidak ada sholat jamaah di situ. Silakan jenengan petakan sekarang. Nah, bahaya ini. Makanya almarhum ayah saya itu dulu saya dapat cerita dari orang lain ya. Itu nganjurkan mendirikan musola di mana-mana. Ya, entah bantu sak semen itu didelai orang sekitar disemangati untuk bangun musola. Itu falsafah itu ada itu. Makanya bersyukurlah yang menjadi muadzin Pak. Jadi yang menjadi muadzin itu orang yang datang jenengan dapat pahala. Sampean sholat tadi karena adzan berarti yang adzan dapat pahala. Saya tadi berkesempatan adzan di sini. Soalnya ganok sing adzan tadi. Masya Allah. Nah ini saya kasih tahu. Jadi adzan pahalanya banyak. Saya sudah lama tidak adzan. Kecuali kalau pondok santri pulang semuanya itu baru saya yang adzan. Karena jago pondok ini. Nah ini jadi Bapak Ibu datang lebih awal, rebutan adzan ini. Itu sampai mana itu pahalanya sampai sono Pak, kedengaran itu. Waduh adzan rek, buka, wah pahalanya dengan dapat itu. Ya, semangat jenengan yang semangat, yang muda maupun yang sepuh. Jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi surat Al-An'am ini ya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Ya amalan mereka yang telah mereka kerjakan lenyap. Salah satu amalan penghapus amal kita ya, salah satu perilaku kita, andaikan sudah banyak amal soleh kemudian melakukan ini, hapus apa? Menyekutukan Allah, syirik. Jadi langsung terhapus amalannya. Hati-hati. Oh enak itu delok tontonan ya, apalagi ini musim karnaval banyak di mana-mana nggih. Saya tadi kesini khawatir ke bendung karnaval nih. Ya tak googling itu berapa jam kesini, ternyata 1 jam 50 menit Pak. Wah macet ternyata, lewat atas itu ternyata di situ ada karnaval itu di atas itu. Ya Allah, besok ada lagi katanya. Ya kok nggak kesel ya. Ya mudah-mudahan Allah karuniakan hidayah saudara kita. Oke. Nah, kemudian yang ketiga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan apa-apa yang difardukan Allah
sebagaimana yang Dia perintahkan. Jadi beribadah hanya kepada Allah. Terus kemudian ya melaksanakan yang wajib-wajib ini. Allah perintahkan apa? Menutup aurat, ngaji, menjaga kehormatan. Jangan ikut-ikutan menyebarkan berita-berita yang menyebabkan saudara kita muslim yang bersyahadat rusak gara-gara pilihan presidennya berbeda. Hati-hati, Pak. Wong podo muslime. Coba kemarin tahun dulu itu. Satu kita membela itu. Sampai saya diundang untuk orasi di Surabaya ini. Terus kemudian setelah selesai ya akhirnya kan rukun kembali yang atas itu. Yang bawah tetap geger apa enggak? Geger, Pak ya. Ada yang sampai cerai dengan istrinya. Lah ya apa? Tapi yang sana habis geger terus rukun. Coba. Jadi ini negeri kita harus kita berdoa banyak, keselamatan Malang, keselamatan Jawa Timur, Indonesia, ya, dan dunia kaum muslim kita doakan. Ya. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan apa-apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Dia perintahkan. Jadi tidak beretika ketika orang tidak beribadah kepada Allah, tidak mau melaksanakan yang wajib. Ya, sebagaimana diperintahkan Allah taala, banyak yang lain. Yang keempat, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat yang diberikan kepada kita syukuri. Ibu sehat, bapak sehat, bisa melihat, bisa mendengar, bisa ke masjid, mari kita syukuri. Dikasih harta kecil, alhamdulillah. Sedikit, alhamdulillah. Banyak, alhamdulillah. Karena penyakit orang sekarang ini adalah mengeluh. Mengeluh itu tanda dia tidak beretika, tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dampaknya apa? Tambah sumpek. Ya, tambah sumpek, mendidik anak gitu, kepingin anak itu pinter. Padahal mendidik anak itu tujuannya supaya anak ini tunduk patuh kepada Allah, bukan pinter, betul? Kalau pinter itu perskot. Anak yang penghafal Quran, ini riset kecil saya ya. Anak-anak yang pinter, hafalan Qurannya banyak, itu akademiknya pinter. Ada santri-santri itu yang selesai 30 juz, mungkin akhlaknya baik, senengannya adzan. Saya punya santri itu senengannya adzan, Pak. Hafalannya 30 juz. Itu rata-rata diterima di perguruan tinggi negeri favorit. Ada yang dapat beasiswa. Keluarganya kecipratan, Pak, barokahnya hafal Quran anaknya itu. Jadi ibunya baik, bapaknya baik, rezekinya lancar, tidak kekurangan, tidak terhinakan. Ya, insya Allah dijaga oleh Allah. Artinya sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid ini. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat Allah, ya adab kita itu syukur nikmat, jangan sampai kufur nikmat. Ya akan ditambah oleh Allah. Tapi kalau sudah ingkar, kufur nikmat, ya adab, berarti apa? Ngapunten. Hari ini ibu-ibu sedih apa bahagia? Alhamdulillah. Tadi wis ngamuk mau dereng? Nah, oh dereng. Ya dereng berarti kate ngamuk. Nah, lek ngamuk itu berarti kurang syukur nikmat. Kan gitu. Nah, banyak mana antara syukur dan mengeluh? Oh, saya tanya, Bu, jenengan dan saya ini banyak syukurnya atau banyak mengeluhnya? Kakean sambat apa kakean matur suwun? Nah, lek eling matur suwun, lek ora eling kok loro kabeh sih awakku, padahal awake gak loro kabeh. Nah, sing nate ngomong ngoten niku monggo istighfar nih. Ya Allah, orang duwe duit belas kene padahal duwike akeh. Akhirnya dijokok nikmate ora iso sedekah soalnya dianggap orang duwe. Pun niki masalah adab. Jadi Allah itu welas asihnya di situ. Ya, yang ketiga, yang kelima, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menghormati Allah serta mengagungkan syiar-syiar Allah. Salah satu etika saya dan jenengan ini mengagungkan dan menghormati Allah taala. Jangan sampai kita mengagungkan, membesarkan makhluk, kemudian tidak membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar.
Jenengan coba lihat. Adzan itu dimulai dengan kalimat apa? Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Jenengan dipanggil nang masjid Gusti Allah mau gede. Lek awakmu ora gelem, ngapunten bahasa saya kasar nggih. Lek awakmu ora gelem nang masjid berarti awakmu nyilik nih Gusti Allah. Lek awakmu nyilik nih Gusti Allah berarti awakmu bakal mendapatkan musibah malapetaka yang besar yang tidak bisa dikecilkan dalam pandangan makhluk, kemudian semakin sumpek dan sumpek. Jadi 5 waktu itu jenengan dan saya itu diingatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ojo gedekno dhuwitmu, ojo digedekno bojomu, ojo digedekno anakmu, jabatanmu, pangkatmu, donyamu, begitu baik. Hati-hati ya, nuntut ilmu salah niat jadi masalah. Sodakoh salah niat jadi hilang. Nah itu, apalagi sodakoh kepada anak yatim. Mudah-mudahan amalnya diterima semua ya. Nah, syiar-syiar Allah. Jadi niki syiar Allah dakwah ngeten niki monggo di. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Jangan sampai kita tidak mengagungkan atau memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah khawatir, kita punya Allah ya, kita punya Allah. Supaya akhlak adab kita dijaga oleh Allah, ya kita menjaga. Tidak berkata yang keenam, tidak berkata atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Jangan sampai tidak punya ilmu kemudian menghalalkan, mengharamkan. Hati-hati, nanti ada fatwa nanti ya, haram mencoblos ini, haram mencoblos itu. Sudah. Sekarang yang diumek-umek masalah nasab Habib di medsos, betul nggak? Nasabnya orang baik itu begini diusik sekarang. Dulu yang diusik masalah radikalisme, sebelumnya masalah khilafah, nanti masalah wirid juga akan dimasalahkan itu. Termasuk zaman kerudungan ya masalah gitu. Tahun 90 berapa ya? 89 91 90 89 sekitar 89. Dulu kan masalah jilbab itu nggak boleh di SMA, betul nggak? Kemudian ada peraturan menteri, peraturan agama, peraturan menteri waktu itu dibolehkan, akhirnya boleh. Dulu nggak boleh, padahal umat Islam kok ora oleh kudungan, ini kan aneh ini. Di Perancis sekarang dilarang pakai kerudung. Lu di sana begitu, nggak teriak-teriak. Tapi kalau di Indonesia bahwa sekolah itu wajib berkerudung semuanya, barengan ada yang Nasrani kepingin kerudungan itu ya, dianggap macam-macam sudah. Jadi hati-hati ya. Jadi dengan situasi yang ada sekarang, tidak berkata atas nama Allah Ta'ala ya sesuatu yang tidak punya ilmu. Ya harus dengan diilmui gitu ya. Makanya dikatakan di sini, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun. Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal, ini haram. Ya, tidak ngerti dalilnya, tanpa ilmu. Hubabi, coba bayangkan kan jenengan itu ya. Jadi saya tidak paham itu ya. Ada punya di YouTube itu punya akun, kemudian buat begitu, followernya banyak, viewernya banyak, kan dapat rupiah. Karena kepingin dapat rupiah kemudian menjual agama. Cintai negaramu. Ini saya kemarin ini jadi inspektur upacara 17 Agustus ya. Cintai negaramu tanpa merusak agamamu, dan cintai agamamu tanpa ya merusak atau menghinakan negaramu. Artinya jangan dibenturkan antara agama dengan negara. Ini penting Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Itu tentang adab ya, adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan sampai tanpa ilmu kemudian mengatakan ini halal, ini haram. Nah, misalnya LGBT, lanang marono operasi wedok padahal tidak ada masalah, kelaminnya jelas dulu laki-laki terus jadi perempuan ya, terus nikah dengan laki-laki, bagaimana hukumnya itu?
kan banyak itu ya di medsos rawame gitu. Pasti Allah itu akan tunjukkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jadi karena jenengan pernah dengar ada seorang anak manusia yang kepingin wajahnya seperti anjing, pernah dengar? Jadi wajahnya dioperasi dimirip-miripkan dengan anjing, ada itu. Ya Allah, saya ya dulu ada, barusan ini saya lihat di ini kan berita itu ada. Oh, ada yang kepingin begitu, kan aneh itu. Nah, coba ini meniru-niru, maaf ya, jadi bukan untuk mencela ini ya. Jadi meniru-niru laki-laki meniru wanita, wanita meniru-niru laki-laki, kan tidak boleh di dalam ajaran agama. Tapi bagaimana ketika saudara kita memerankan begitu? Karena ada yang ditonton. Apa yang ditonton? Televisi, medsos, itu yang terjadi. Makanya di barat itu laki-laki memerankan jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Ada namanya lesbian dan homo itu. Dan ada negara-negara yang mensahkan perkawinan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Hati-hati ya. Yang ketujuh adalah senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala saat sendirian ataupun di tengah orang banyak. Ya, sendirian waktu sir ataupun waktu kita berinteraksi dengan orang banyak. Nah, ini tantangan kita ya, ujian kita. Di tengah orang banyak kelihatan soleh, kelihatan soliha, kelihatan baik, tapi ketika sendirian dia berkholwat dengan wanita ajnabiyah, berzina, berselingkuh. Hati-hati Bapak Ibu. Banyak sekali ujian-ujian di masyarakat. Dia tidak minum khamr tapi ketika sendirian minum khamr. Dia menjadi orang baik kelihatan tetapi ketika sendirian dia memfitnah, dia menyebar hoax, terus dia menghancurkan citra saudaranya. Hati-hati ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun itu menyatakan kan, ya, saya jawab artinya ya, dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Jadi kalau jenengan niat thalabul ilmi lillahi ta'ala dhahirun wa batinan, sudah ikhlas lillahi ta'ala, itu dampaknya cash diberikan oleh Allah pada kita. Tapi lek pura-pura datang ke majelis ilmu, nanti Allah tolong nih doanya orang banyak, orang itu bisa jadi tobat, jadi baik. Jenengan pirsa itu di YouTube itu bawahnya itu ustadz-ustadz itu. Sekarang yang lagi viral itu ya saudara kita Gus-Gus, pengajiannya sederhana, simple tapi jamaah banyak sekali. Waktu pengajian itu bagi-bagi uang. Di sini kan bagi-bagi pahala ya. Kalau mampu begitu, ada jamaah ngasih di sini, siapa kasih duit, ada jamaah ini infak, ini kasih duit, masya Allah. Jadi sekarang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan caranya ya. Tentu kita tidak bisa menyalahkan satu dua strategi, tapi semangat untuk beragama ini dari orang-orang yang katanya berdosa itu juga besar. Ada seorang penyanyi bertobat kemudian dari dai, datang dakwah ke kafe-kafe. Masya Allah, di Malang ini kafe ini banyak. Sampai tengah malam laki perempuan ngapain? Mosok minum dong, orang jawal-jawil. Bagaimana? Maka ya Allah, Rabbi ja'alni muqimmas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, Rabbi habli minas sholihin. Kita doa mudah-mudahan anak keturunan kita dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak yang soleh dan solihah. Doakan Bapak Ibu. Terus anak kita yang masih di kandungan, yang di SD, TK, SD, doakan. Ya, Allah akan senang kalau kita berdoa ya. Yang kedelapan, takut kepada Allah dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala serta penuh harap kepada Allah. Takut kepada Allah bukan diem. Ya, takut kepada Allah, takut azabnya, tapi juga berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oh ya Allah, berdosa saya enggak boleh nih. Astagfirullah. Astagfirullah. Kalau kumpul dengan orang baik cepat ingat.
Tapi kalau kumpul dengan orang jelek, kejelekan cepat nular. Orang yang kerudungan kemudian kerudungnya besar, koncone nggak kena, hilang kerudungnya Pak. Interaksi dengan laki-laki jahat ada dulu ya. Saya membaca survei di daerah kota tertentu, saya nggak sebutkan, di Jawa Tengah. Mahasiswi dari pesantren kuliah di situ, lingkungannya tidak baik. Pertama diem-diem, begitu ditembak sama laki-laki, bayangkan, gak pernah kena laki-laki sepisan, ya, dirayu sedemikian rupa, ya, dikasih fasilitas, jebret, sudah hilang imannya sudah, sampai menyerahkan kehormatannya berzina. Setelah berzina ditinggal sama laki-laki playboy ini, kemudian nangis, geruh-geruh, gak karu-karuan, ya, dalam riset yang dilakukan di sebuah kota besar di Jawa Tengah itu. Kemudian akhirnya terjadi, loh, aku wis menyerahkan kehormatan, kok dia sama wanita yang lain, gitu Pak. Jadi dia salah menempatkan, salah kos, salah lingkungan, akhirnya terpengaruh di situ. Lah koncoku ben malam minggu pacaran diapeli, lah aku kok enggak, aku gak payu ta, lah gitu. Akhirnya begitu datang dirayu, memang sengaja laki-laki itu mencari korban untuk dizinai. Kan susah untuk membuktikan hal seperti itu. Nah, sampai ada terakhir pembunuhan dan lain sebagainya. Ada LGBT, laki seneng laki, mutilasi. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah kita banyak doa Bapak Ibu, Malang ini dijaga oleh Allah Ta'ala, Jawa Timur ini dijaga oleh Allah, Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak takut adab. Kenapa? Karena tidak tersentuh dengan dakwah. Kemudian yang ke-9, bertobat dan inabah, kembali kepada Allah dan memohon ampunan Allah Ta'ala. Jadi kewajiban kita, astagfirullah wa atubu ilaih, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, ya, dan seterusnya. Ini Allah punya hak gitu. Lah kewajiban kita melakukan itu. Diam-diam astagfirullah. Kalau nggak percaya jenengan, mungkin saya istighfar gak ngefek Ustaz. Coba wudu, sholat, mandi janabat, wudu, sholat tahajud, kemudian jenengan wiritan sak keseli, nggak usah berbilang 100, 200, 300, sak keseli udah baca istighfar. Silakan cek 3 hari berturut-turut, 7 hari berturut-turut, 40 hari berturut-turut, ada nggak perubahan itu? Sangat signifikan perubahannya. Suami istri yang tengkar, suami istri yang rezekinya macet, dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngeluh dengan sakitnya itu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu ternyata terapi ibadah itu yang memaksa kita ini untuk, sampean kan memaksa diri duduk di sini mendengarkan apa yang saya sampaikan. Itu memaksa. Nafsu ini pengennya apa? Tidur, istirahat, makan, wis guyon, itu nafsu. Tapi jenengan kan memaksa mendengarkan ini kalamullah, Al-Quran, Al-Mu'jiz, hadis Rasulullah SAW. Ya, ini dipaksa nafsu kita supaya apa? Tidak liar. Jadi ada tali kekang yang kita kendalikan. Inilah ilmu, inilah barokah, inilah rahmat Allah Ta'ala. Kita break dulu untuk adzan. Jadi Allah itu punya hak, ya, kepada kita punya kewajiban meluangkan diri, bertobat dan kembali kepada Allah, ya, mohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Nabi itu 100 kali. Insya Allah Bapak Ibu, masalah yang kita hadapi, mungkin adik-adik, ya, mbak-mbak, yang kita hadapi ini balik kepada Allah. Dari 9, baru belajar 9 aja kita sudah tenang Pak. Tapi kalau belum menunaikan itu, berat yang kita hadapi. Apalagi dengan perpolitikan yang kita lihat ini, semua punya Allah. Kalau dianggap santai, kita punya Allah, selesai. Ya, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai husnul khotimah. Kemudian yang ke-10 di antara adab itu adalah berdoa.
merendahkan diri, meluruhkan jiwa kepada Allah Ta'ala. Makanya Nabi itu rutin mengajarkan kepada kita wirid pagi sore, itu penting Pak. Doa mukhul ibadah, induknya ibadah itu doa, ya doa itu. Ada kejadian begini, jenengan pirsa pernah sakit itu tiba-tiba darah tinggi kumat, tiba-tiba tidak pernah dicek, kena asam uratnya tinggi, terus kaki bengkak, persendian juga ngilu, nyeri misalnya, padahal sebelumnya tidak pernah, ya, padahal sebelumnya tidak pernah, tapi akhirnya kan kita panik dulu. Ini ada pengalaman ya. Akhirnya ketika panik itu lupa, mayyatakillah yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka diberikan jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi. Sebenarnya Allah sayang kalau orang beriman sakit, dosanya digugurkan selama sakit itu. Yang kedua, dia mikir supaya nggak sakit apa ya Allah, berobat. Ada yang berobat, ada yang mencegah supaya nggak sakit. Saya salah makan saya, ngapunten nggih. Wah, air seni saya kuning keruh, berarti ginjal saya lagi capek, ada masalah. Akhirnya apa? Sarannya dokter, makanannya nasi merah, beras merah. Yang kedua, sedikit makan makanan yang berlemak, berminyak, bersantan. Jauhan udah macam, pokoknya yang disajikan dokter itu. Kemudian dia banyak makan yang sehat dan halal. Minum air putihnya juga banyak. Nah kayak gini nih, air hangat ini kan putih. Ya, minum air hangat setiap 1 jam sekali. Akhirnya apa? Ada yang penyakit yang semula banyak tadi itu dikit-dikit hilang. Walaupun sakit kakinya sakit. Allah sayang dengan kaki yang sakit itu, Allah gugurkan dosa-dosanya. Jadi kalau misalnya berobat langsung sembuh, berarti apa? Tidak digugurkan dosa seseorang lewat sakit itu. Kadang pusing, nggak ada sebabnya, tiba-tiba pusing. Ternyata apa? Bukan ada penyakit. Ternyata mikir terlalu banyak tapi nggak berzikir kepada Allah Ta'ala. Sujud juga tidak terlalu lama kepada Allah Ta'ala. Ya, ini jadi ngefek gitu ya. Makanya berdoa merendahkan diri, meluruhkan jiwa, ya. Kita mengingat-ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini penting. Yang ke-11, tidak putus harap dan tidak putus asa dari ampunan Allah. Jadi kewajiban kita tidak putus asa, tidak pupus harapan. Ya, tidak putus asa. Terus haknya Allah, ya, haknya Allah adalah hambanya itu sabar, tidak putus asa. Ya, usaha nggak putus asa, nggak sakdek saknyet sekarang usaha langsung sukses gitu ya. Allah punya rencana pada kita ini. Gitu. Kemudian yang ke-12, berkeyakinan bahwa yang mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat itu di tangan Allah, bukan makhluk. Nggak usah khawatir. Tapi khawatir kadang-kadang ada. Makanya ketika khawatir, contoh Pak ya, saya sering ngalamin. Mau ngurus sesuatu kok sulit rumit begitu. Ya Allah, aku wis ndonga. Artinya apa? Sampean dikongkon ndonga. Wong iki kok ketoke marah aja ini yang melayani saya. Doa ya. Baca kulhu al-falak an-nas ayat kursi, ditiup orangnya, setannya lari, jadi tersenyum Pak orangnya Pak. Ya, apa meneh kalau digawakno jajan, ngapunten Pak, ini ada rezeki dari saya, mesti lancar urusannya, betul apa enggak? Nah, sudah itu, loh ternyata gitu, nggak nyuap saya, tapi kepingin sedekah karo sampean cek gak mencucu iki mangano iki sego goreng 5 wakul. Akhirnya kan nggak dimarah itu orang. Jadi kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang kita melihat ya Allah. Kalau begitu langsung udah terakhir, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasan idza syi'ta sahla. Doa gitu. Orang ini tidak bisa membuat mudarat pada saya, tidak bisa. Meskipun dia ngancam saya, kalau Allah tidak. Ya Allah, kula mboten saged napa-napa ya Allah, kula mek isuk ndonga tok. Niki ana dhuwit 100.000 badhe kula sedekahaken bismillah ya Allah. Gampang no, gampang Pak.
Saya pernah khawatir kendaraan saya mogok di tengah tol. Iki ya apa lek mogok nyeret atau lor atau kidul. Terus ya apa weh ndonga tok Ini keyakinan ini nggak mungkin itu. Kalau tidak muncul begitu kalau tidak ada taklim. Yang ke-13 berbaik sangka kepada Allah. Jangan buruk sangka. Ya Allah iki lek tuwek aku lara sapa sing rumah aku ya anakku ora Jawa kabeh. Soalnya teko Sumatera. Coba Pak, sudah khawatir dari sekarang iketoke sing Jawa iki gitu. Hati-hati dengan anak itu. Jangan beda-bedakan. Wes iki gak Jawa, enggak ya memang dari Madura mau dikon Jawa. Dari Makassar dikon Jawa, Papua kon Jawa, enggak bisa Jawa. Oh ini anak soleh, doakan anak soleh sudah selesai. Yang penting soleh, masih medit pokoknya soleh kan itu. Tapi ora ono ceritanya medit itu soleh ora ono. Ya. Lek loman mesti soleh liha. Mudah-mudahan kita semuanya loman ya. Ya karo bojone sing loman. Ojo karo tanggane loman karo bojone enggak lo. Nah, apa meneh karo rondo loman. Nah, iku karo bojone enggak loman. Hati-hati nih. Bapak-bapak ini Bu ya. Nah, laporkan kepada Allah. Ya Allah, lapor. Suami saya lebih memperhatikan orang lain daripada saya. Laporkan, Pak. Ya, ibu-ibu juga begitu Pak ya, lebih memperhatikan kucingnya daripada suaminya juga boleh ya, karena senang memelihara kucing. Berbaik sangka kepada Allah. Yang ke-14 bersabar menghadapi segala ketetapan takdir. Jenengan sabar, kita sabar, ini takdir Allah. Sopo presidennya takdir Allah. Yang penting dongo sing kenceng mempeng biar Indonesia ini barokah, karena negeri kaum muslimin itu Indonesia. Lek jenengan meneng gak tau dongo apa meneh nyelatu tok ngaji gak gelem ya, terus kemudian dijak syiar dakwah ndak mau ya, minta sama Allah. Yang ke-15 konsisten. Jadi menjaga perjanjian dengan Allah, kita tetap bertauhid, mencintai Allah, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, serta memusuhi siapa yang memusuhi Allah. Ini haknya Allah. Jadi adab kula jenengan ini mencintai Allah, orang usah cinta dunia, mobil, motor, temenanan itu entek. Bojo suwe-suwe ayu, rodo ayu, tuwek, ya sudah gitu ya. Lek bapak-bapak kan golek meneh. Nah, ini mencintai Allah, mencintai orang yang dicintai oleh Allah, berserah diri kepada Allah Ta'ala, pasrah sudah. Jadi seneng itu. Ya Allah, saya pasrah ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Dengan bahasa sederhana, insya Allah Bu ada jalan keluar. Jadi Allah senang ketika hamba begini ya, pasrah, berhukum kepada syariat dan perintah Allah dalam segala urusan hidup, kembali kepada Quran dan Sunnah. Hukumnya apa gitu. Sekarang pinjol boleh apa enggak boleh, jangan deket-deket, jangan. Masih kate mati, nggak mungkin sampean punya jamaah ya. Kita punya saudara. Yang ke-19, senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Jangan banyak mikir tapi sedikit zikir, tetapi apa? Banyak mengingat Allah. Kalau bahasa Jawa ini iling, tapi zikir itu ingat, kemudian menyebut nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Asmaul Husna. Bu, Bapak, dahsyatnya Asmaul Husna. Orang mau melahirkan istighfar kemudian baca Asmaul Husna, rekaman Asmaul Husna didengarkan, itu perucut langsung keluar. Itu teman saya ya, cerita suaminya cerita begitu. Ini tenangkan hati. Yang terakhir, malu kepada Allah Ta'ala dan senantiasa khawatir jangan sampai terjatuh ke dalam maksiat, serta berusaha menghindari sebab-sebab datangnya murka Allah. Jangan sampai kita hidup sekali di Indonesia lagi, di Gadang lagi, jangan sampai mendatangkan murka Allah asbab amal-amal kita. Mudah-mudahan masjidnya barokah, jamaahnya barokah, mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan dihadiahkan husnul khotimah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.